Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikola Taylor peluk Islam setelah takjub penjelasan Al-Quran tentang pertumbuhan embrio. Mengikuti perkembangan embrio bayi merupakan momen yang sangat menakjubkan dan mengharukan. Peristiwa luar biasa ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa sangka kejadian ini membuat gadis asal Inggris, Nikola Taylor, takjub. Ketakjuban akan kisah perkembangan embrio ini dalam Al-Quran memberinya hikmah untuk memeluk Islam. Awalnya kehidupan Nikola tidak terlalu religius, meski ia meyakini kehadiran Tuhan. Ia pernah berdebat dengan ibunya terkait film Passion of Christ. Dia tidak pernah meyakini semua fakta yang terekam dalam film tersebut. Keputusannya menonton lantaran banyak tergoda kesan temannya yang menyatakan film tersebut menarik. Beberapa tahun kemudian, Nikola mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional di London. Dunia baru ini menjadi masa awal baginya mengenal Islam. Profesinya membuat Nikola harus melayani kliennya, para insinyur yang berasal dari Kairo, Mesir. Melalui merekalah Nikola mulai mengenal Islam. Awalnya Nikola tidak tertarik sama sekali dengan dunia Islam. Tapi ia begitu kagum lantaran melihat sebagian rekan kerjanya sanggup bekerja dengan baik meskipun berpuasa ketika Ramadan. Saat itu saya banyak bertanya seperti mengapa tidak makan dan minum? Apakah puasa itu sehat? Apa hal lain yang dilakukan selama Ramadan? Katanya. Usai Ramadan, Nikola mulai melihat ada konsep yang salah tentang Islam di tengah masyarakat Barat. Baginya masyarakat Barat sangat sedikit atau tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang Islam. Beberapa konsep yang salah dipahami seperti mengapa perempuan memakai hijab, apa fungsi hijab, mengapa rambut dianggap bagian dari aurat. Nikola pun memutuskan untuk mengenal Islam lebih dalam dengan mengunjungi Central Mosque di London dan membeli beberapa buku Islam. Ia disarankan untuk tidak membaca Al-Quran lebih dulu karena akan lebih mudah memahami konsep-konsep sederhana dalam Islam melalui buku-buku. Buku-buku itu menarik tapi tidak ada yang menonjol sampai saya membaca buku Miracle of the Quran karya Harun Yahya, katanya. Buku tersebut menarik hati Nikola. Salah satu materi dalam buku tersebut yang membahas perkembangan embrio dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, mempertebal keyakinannya pada Islam. Saya sangat takjub dan berlinang air mata saat membacanya, kenang Nikola. Yang membuatnya semakin terharu adalah penjelasan dalam Al-Quran sangat rinci mengenai proses perkembangan embrio. Padahal, pengetahuan medis kala Al-Quran diturunkan tidak secanggih sekarang. Tidak ada scan untuk menunjukkan embrio pada tahap apapun. Tidak ada pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Itu membuat saya bingung dan dari sinilah saya yakin dengan Islam. Ia sempat merenung dan akhirnya memutuskan menelpon salah satu koleganya di Kairo. Kepada koleganya, ia menyatakan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahun pertama menjadi muslimah, ia jalani dengan penuh liku. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sepenuhnya mengandalkan pengetahuan Islam dari internet. Mulai dari belajar sholat, tidak lagi mengonsumsi babi dan alkohol. Ia pun berusaha ikut puasa ketika Ramadan meski tidak genap. Namun berkat pertolongan Allah, Nikola akhirnya bertemu suaminya, seorang insinyur muslim asal Mesir. Dengan bimbingan suaminya itu, Nikola akhirnya memiliki keluarga muslim yang menyenangkan. Usai Ramadan, Nikola mulai melihat ada konsep yang salah tentang Islam di tengah masyarakat Barat. Baginya masyarakat Barat sangat sedikit atau tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang Islam. Beberapa konsep yang salah dipahami seperti mengapa perempuan memakai hijab, apa fungsi hijab, mengapa rambut dianggap bagian dari aurat. Nikola pun memutuskan untuk mengenal Islam lebih dalam dengan mengunjungi Central Mosque di London dan membeli beberapa buku Islam. Ia disarankan untuk tidak membaca Al-Quran lebih dulu karena akan lebih mudah memahami konsep-konsep sederhana dalam Islam melalui buku-buku. Buku-buku itu menarik tapi tidak ada yang menonjol sampai saya membaca buku Miracle of the Quran karya Harun Yahya, katanya. Buku tersebut menarik hati Nikola.
Salah satu materi dalam buku tersebut yang membahas perkembangan embrio dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, mempertebal keyakinannya pada Islam. Saya sangat takjub dan berlinang air mata saat membacanya, kenang Nikola. Yang membuatnya semakin terharu adalah penjelasan dalam Al-Quran sangat rinci mengenai proses perkembangan embrio. Padahal, pengetahuan medis kala Al-Quran diturunkan tidak secanggih sekarang. Tidak ada scan untuk menunjukkan embrio pada tahap apapun. Tidak ada pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Itu membuat saya bingung dan dari sinilah saya yakin dengan Islam. Ia sempat merenung dan akhirnya memutuskan menelpon salah satu koleganya di Kairo. Kepada koleganya, ia menyatakan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahun pertama menjadi muslimah, ia jalani dengan penuh liku. Ia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sepenuhnya mengandalkan pengetahuan Islam dari internet. Mulai dari belajar sholat, tidak lagi mengonsumsi babi dan alkohol. Ia pun berusaha ikut puasa ketika Ramadan meski tidak genap. Namun berkat pertolongan Allah, Nikola akhirnya bertemu suaminya, seorang insinyur muslim asal Mesir. Dengan bimbingan suaminya itu, Nikola akhirnya memiliki keluarga muslim yang menyenangkan. Karena akan lebih mudah memahami konsep-konsep sederhana dalam Islam melalui buku-buku. Buku-buku itu menarik tapi tidak ada yang menonjol sampai saya membaca buku Miracle of the Quran karya Harun Yahya, katanya. Buku tersebut menarik hati Nikola. Salah satu materi dalam buku tersebut yang membahas perkembangan embrio dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, mempertebal keyakinannya pada Islam. Saya sangat takjub dan berlinang air mata saat membacanya, kenang Nikola. Yang membuatnya semakin terharu adalah penjelasan dalam Al-Quran sangat rinci mengenai proses perkembangan embrio. Padahal, pengetahuan medis kala Al-Quran diturunkan tidak secanggih sekarang. Tidak ada scan untuk menunjukkan embrio pada tahap apapun. Tidak ada pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Itu membuat saya bingung dan dari sinilah saya yakin dengan Islam. Ia sempat merenung dan akhirnya memutuskan menelpon salah satu koleganya di Kairo. Kepada koleganya, ia menyatakan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahun pertama menjadi muslimah, ia jalani dengan penuh liku. Dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia sepenuhnya mengandalkan pengetahuan Islam dari internet. Mulai dari belajar sholat, tidak lagi mengonsumsi babi dan alkohol. Ia pun berusaha ikut puasa ketika Ramadan meski tidak genap. Namun berkat pertolongan Allah, Nikola akhirnya bertemu suaminya, seorang insinyur muslim asal Mesir. Dengan bimbingan suaminya itu, Nikola akhirnya memiliki keluarga muslim yang menyenangkan.